Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat NIB, nomor induk berusaha. Di sini mahasiswa masuk ke portal oss.go.id. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Portal OSS dari Kementerian Investasi atau BKPM. Lalu masuk ke menu daftar, ada di pojok sebelah kanan atas ya. Ini daftar buat yang belum mempunyai akun atau masuk bagi yang sudah mempunyai akun. Kita masuk ke daftar. Di sini ada inputan mengenai pendaftaran akun. Ada pilihan UMKM atau non-UMKM. UMKM itu modal usaha kurang dari 5 miliar, dan non-UMKM itu modal usaha lebih dari 5 miliar. Masuk ke UMKM ya, lanjut. Di sini isikan jenis pelaku usahanya itu perorangan atau badan usaha. Mahasiswa rata-rata perorangan ya. Masukkan NIK-nya, serta masukkan nomor handphone. Di sini kita dikasih dua pilihan, nomor handphone atau dapat menggunakan email. Ya, jadi mahasiswa boleh bebas pilih mau daftar menggunakan email ataupun daftar menggunakan nomor handphone. Setelah kita isi nomor induk kependudukan dan email, klik verifikasi. Nah, ada kode yang masuk ke email dari mahasiswa. Ya, kode verifikasinya. Setelah masukkan kode verifikasi, lalu buat akun kata sandi ya. Kata sandi minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spesial ya. Kayak tanda pagar, persentase, dolar, ya, itu harus digunakan salah satunya untuk melengkapi kata sandi yang dipersyaratkan. Setelah kata sandi sesuai dengan peraturan, ya udah centang hijau semuanya, itu sudah sesuai, maka lanjut, klik lanjutkan. Ya. Nama pelaku usahanya isi sesuai dengan KTP. Tanggal lahir, alamat, provinsi, ya, ini semua lengkapi. Kota Bandung. Ingat ya, ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung. Pilih sesuai dengan KTP kalian. Oke. Lalu klik daftar. Setelah melengkapi alamat di atas, ya.
Sudah lengkap semua, lanjut ke daftar. Pendaftaran akun berhasil. Silahkan masuk untuk memulai proses perizinan berusaha. Berarti di sini kita udah beres bikin akun NIB-nya. Nah, sekarang bagaimana kita mendaftarkan usaha? Ya, jangan lupa kita harus tahu dulu KBLI yang akan kita gunakan. Nah, lalu kita login berdasarkan akun yang telah kita buat tadi. Nah, di sini udah otomatis masuk ke perizinan usaha, lalu klik permohonan baru. Ya, masuk ke perizinan usaha, klik permohonan baru. Nah, permohonan baru sudah lengkap ya. Nama, nomor telepon itu nih NPWP. Sekarang kan udah nyatu ya KTP dan NPWP, jadi bisa nggak usah diisi. Apakah perusahaan Anda melakukan impor barang sendiri? Tidak. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Tidak. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan? Ini disesuaikan ya. Kalau tidak, simpan saja. Lalu klik tambahkan bidang usaha. Tambahkan bidang usaha. Kita klik tambahkan bidang usaha. Setelah klik tambahkan, lalu pilih bidang usaha ya. Klik pilih bidang usaha. Nah, di sini kita harus tahu berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau disingkat KBLI. Di KBLI ini itu pengkelompokan dari sebuah usaha. Contohnya kelompok usaha minuman apa, kelompok usaha makanan berbahan baku tepung apa, kelompok usaha makanan berbahan baku makaroni atau berbahan baku sayuran, itu beda-beda KBLI-nya. Kita bisa search aja di Google atau di sini langsung ya. Nih jenis kegiatan usahanya yang utama, yang pertama ya, bidang usahanya ini bisa kita browsing atau langsung aja misalnya nama produknya apa. Masukkan kata kunci KBRI. Misalnya ini kita usahanya dimsum. Tuh. Industri berbasis daging, rumatan, dan surimi. Ini yang dimsum. Otomatis keluar ya. Yang dimsum. Ini kelompok usahanya. Ruang lingkup kegiatannya seluruhnya. Lalu klik usaha pengolahan hasil perikanan. Itu karena udang ya. Klik kalau sesuai, kalau tidak jangan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, memiliki PWP tidak. Nama usaha atau kegiatan, nama usahanya apa ya? Contohnya Bapak dimsum dia. Ya, punyanya dia nih. Lalu lokasi kegiatan usaha ada di darat apa ada di laut? Di darat ya. Lokasi usahanya
Sesuaikan misalnya karena jualan di kantin, nggak terlalu luas, cukup 9 meter atau 12 meter ya. Lokasi penginputan lokasi usaha ini bisa lokasi rumah kita atau bisa di kantin Inaba misalnya. Contoh ya, ini Bapak lokasi usahanya di kantin Inaba. Udah keluar langsung aja ke Universitas Inaba, Jawa Barat, Bandung, Sukan. Kelurahannya, ya Batu Nunggal. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Sudah. Ya, berjalan semenjak semenjak masuk Inaba contohnya ya, dari 2021 Januari. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Tidak. Modal usahanya berapa? Estimasi aja ya. 10 juta contohnya ini. Lalu validasi resiko. Klik, udah validasi resiko. Lalu kira-kira kegiatan usaha kita skalanya kecil, apakah lintas kabupaten atau lintas kota atau lintas provinsi ya. Nah, misalnya contohnya kecil dan menengah, jumlah tenaga kerja contohnya ini berdua sama teman atau bertiga ya. Klik aja di sini, sesuaikan. Oke, sudah. Tambah produk atau jasa. Nah, ini jenis produknya ya. Semua cangkupan KBR. Contoh ada bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, ekado. Pilih yang sesuai, boleh lainnya. Kapasitas penjualan per tahun. Hitung aja misalnya sehari penjualan 10 piece. 10 piece kali 365 hari berapa? 10 piece kali 365 hari. Berarti 3.650 per tahun. Kapasitasnya per piece. Ya. Oke, ini kapasitas menyesuaikan kita ya. Kalau kita jualan minuman, bisa hitungannya per liter. Atau kita jualan salad buah, hitungannya bisa per buah. Ya, ini butiran, misalnya bakso bisa per butir. Itu menyesuaikan dengan usaha yang kita jalankan. Kalau udah sesuai, klik ya, bisa estimasi ya. Oke, ada tanda hijau sebelah kanan berhasil insert data. Lalu selesai, ya lanjut proses berikutnya. Oke. Dengan ini saya menyatakan bahwa data, informasi, dan dokumen yang saya unggah ialah benar. Ya, klik checklistnya, lalu lanjutkan. Nah, setelah berhasil, kita menunggu pemrosesan data permohonan, ditunggu sebentar, lalu klik lanjutkan. Ya, proses perizinan berusaha, klik, pilih,
Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda memiliki persetujuan lingkungan? Ini belum. Jenis usaha dan kegiatan industri berbasis daging, lumatan, dan sendiri. Industri pengolahan pengawetan ikan disesuaikan ya. Karena Bapak contohnya dimsum, itu daging, lumatan, dan surimi. Luas lahan terbangun 1 hektar. Klik yang sesuai aja ya. Pengambilan air. Kalau tidak ada yang sesuai, nih, pilih salah satu aja. Pengambilan air baku dari mata air 5 liter per detik. Pengambilan air tanah. Kebutuhan pelayanan. Nih, yang paling kecil aja. Uraikan usaha. Ini uraikan bagaimana kita menjalankan usaha. Ya, dengan melakukan penjualan dimsum di kantin Inaba. Ya. Ini tadi yang sesuai ya. Kalau tidak sesuai nggak usah. Cukup salah satu aja yang paling sedikit. 5 liter. Ini aja 2,3 liter. Ya, sedikit. Lalu lanjutkan. Ya, di sini sudah ada ya pernyataan mandiri berdasarkan undang-undang. Ini dibaca dan diceklis saja. Ya, dokumen persetujuan PKPLH belum melanjutkan. Nah, ini jangan lupa di-download draftnya. Ya, kalau sudah di-download, dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar. Kita bertanggung jawab. Jangan lupa pakai kursor ke bawah ya. Takutnya mahasiswa di sini, tapi nggak klik kursor ke bawah. Di kursor bawah ada terbitkan perizinan berusaha. Klik terbitkan. Terbit proses perizinan usaha. Nah, sekarang keluar ya. Nomor KBLI, lokasi usaha, data usaha, semuanya sudah keluar. Tinggal kita download NIB. Nah, sudah berhasil, NIB sudah terbit. Nah, ini produk yang pertama. Terus bagaimana caranya kita ingin menambahkan NIB? Ya, misalnya kita udah jualan dimsum, ternyata kita pengen jualan Thai tea juga atau sedang menjalankan usaha yang lainnya. Itu klik perizinan usaha, lalu isi pengembangan. Ya, pengembangan usaha akan mengembangkan perubahan data NIB, namun tidak mengubah nomor. Ya, nomor NIB tetap, tapi kita mengembangkan usaha lainnya. Ya, jangan lupa tambah bidang usaha. Ya,
kayak yang tadi, pilih bidang usaha. Contohnya, ini pendukung, usaha pendukung. Bidang usahanya lebih ke minuman. Oh, klik dulu ya yang utamanya, lalu bidang usaha penambahannya apa? Minuman ringan. Ya, nggak boleh yang beralkohol, awas. Minuman pedagang eceran kaki lima. Ini minuman ringan ya. Seluruhnya, lalu simpan. Nah, data yang kedua sudah kita tambahkan. Tinggal kita lengkapi aja. NPWP belum ada. Nama usaha, IT dia. Atau es genggam. Es genggam. Es teh genggam. Jualan juga es teh genggam. Catat sekalian nggak apa-apa. Apakah kegiatan usaha berada di lokasi yang sebelumnya sama? Ya, klik aja ya. Pilih lokasi kegiatan sebelumnya. Inaba. Lokasi kegiatan usaha di darat. Ini sama ya datanya ya. Nah, yang bedakan modal usahanya, usaha minuman 5 juta contohnya ya. Validasi resiko, kegiatan usaha kecil. Ini tetap yang tadi tinggal tambahkan produk. Ya, lalu minuman teh dalam kemasan. Kapasitas berapa liter dalam sehari misalnya. Kali 365 hari. Contohnya kalau 1 liter atau 5 liter per hari kali 365 hari. Ya, jadi penjualannya 1.825 liter per tahun. Apakah Anda memiliki sertifikat SNI? Tidak. Apakah Anda menggunakan atau proses tidak halal? Tidak ya, menggunakan bahan yang halal. Ini harus sesuai. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Belum. Simpan. Lalu klik selesai dan lanjutkan proses berikutnya. Jangan lupa klik dan lanjutkan proses berikutnya. Lanjutkan. Oke, pemberitahuan NIB sudah terbit. Ada 2 ya. Kalau mau dicetak, boleh. Ini di sini sudah terdaftar 2 usaha ya. NIB terbit dan ini sudah lengkap ya. Kalau mau dicetak, klik lanjut. Data udah ditambahkan ya, berarti ada 2 nih usahanya, dimsum dia dan Taiti atau es teh genggam. Nah, tugasnya cukup screenshot NIB ini. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke websitenya si halal ya, ptsp.halal. Oke.